karena nggak papa cuman bawa uang sebanyak ya 13.000 lah kali ya. Aku harus bantu mama untuk menyelesaikan beberapa tanggung jawab dia. Lu cuman ditanya sama wartawan kemarin, ya kan? Cuman siapa sih yang dekat ini, dan itu ya digoreng lah ya, Bu. Digoreng. Dan lu juga kalau dibilang untuk, maaf gue potong, kalau lu dibilang untuk ya kayak lu mau pansos karena mau ngeluarin single, enggak dong, pasti enggak. Kenapa gua bilang gitu? Karena lu proses buat single itu panjang, Bu. Oh, panjang. Iya kan? Panjang. Kenapa nggak dari 2020 tadi? Harus nunggu jeda dari Agustus berakhir chat. Bener, gue setuju tuh, gue setuju. Ayo guys, jadi netizen jangan bego-bego banget. Sih. Tapi kalau udah bilang pansos ini settingan ya wes, aku rapopo. Oke. Bu, ada nggak sih, Bu, omongan netizen yang pasti lu banyak dong diserang, kayak di DM atau di komen di postingan lu, pasti banyak. Banget. Ada nggak yang ngebuat lu kayak sakit gitu dan buat lu down? Awalnya pasti ini nggak mau baca DM ataupun mungkin komentar mereka. Pengen aku tuh kalau pas ngepost mau di nonaktifin aja komentarnya. Tapi setelah aku pikir enggak, gue harus latih diri gue. Gue udah mau jadi artis juga ya kan. Terlepas dari gue nggak pernah menginginkan sampai hal ini terjadi gitu. Ini bagian gue harus ngelatih. Kayak tadi gue bilang, mungkin proses penyangkaran orang itu nggak mesti halus gitu. Kayak misalnya Raisa lurus aja karirnya, namanya baik aja, nggak ada image yang buruk gitu. Nah kalau gue mungkin harus seperti itu. Ya mungkin seperti itulah buat menjadi orang yang lebih kuat pastinya di dunia entertain gitu. Oke. It's okay lah. Banyak sih, nggak usah disebut-sebut, biar netizen yang berkomentar itu aja yang tahu diri siapa gitu. Nah, siapa? Ya, Bu. Nah, tadi lu sempat ngomong banyak loh. Gua ini kan dari model majalah dewasa. Lu bilang juga banyak kok artis-artis senior yang tadinya model majalah dewasa terus juga hijrah, lu bilang. Yeah. Nah, lu yang gua lihat di YouTube lu ya. Erni Tisha Official, bener ya? Tisha Erni Official sekarang. Tisha Erni Official. Kemarin masih gitu deh. Iya. Belum dibalik, baru dibalik kan berarti kan? Ya. Baru dibalik kan? Dibalik. Nah, itu Tisha Erni Official. Nah, gua ngeliat di situ konten lu tuh kan, Bu, maaf, agak yang emang 18 plus. Gitu. Oke ya. 18 plus gitu ya. Dan vulgar, barbar, oke? Nah, lu kan ini udah buat single, Bu. Lu juga kedepannya bakalan banyak yang kenal lu. Setuju dong? Lu mau nggak tetap seperti ini kah image lu dengan cewek yang ya bisa dibilang cewek seksi lah, gue bilang ya, cewek seksi, atau lu akan ngerubah image lu untuk menjadi lebih baik? Coba, Bu. Yang mana, berjilbab, berhijrah? Kayak ya nggak usah berhijab. Jadi lu image lu kan siapa sih nggak tahu? Tisha Erni itu image-nya ya majalah dewasa, seksi gitu. Nah, lu masih mau dengan image seperti ini kah untuk kedepannya? Karena lu banyak yang kenal lu sekarang nih posisinya. Bener. Nah, lu mau giring kemana nih karakter lu? Keseksian itu kan bukan prestasi ya, gitu. Tapi bagian dari keindahan. Oke, memang saya memeluk agama Islam yang dimana nggak dianjurkan untuk orang yang beragama Islam itu untuk pamer aurat, harusnya menutup aurat. Tapi jujur sekali gitu ya, boleh kita mendalami agama, tapi agama Islam itu mudah tapi tidak dimudah-mudahkan. Tidak dimudah-mudahkan. Islam itu mudah tapi tidak dimudah-mudahkan. Sehingga saya harus mempersiapkan diri saya kalau misalnya saya harus jauh lebih baik lagi. Ini saya coba lagi mempelajari bagaimana nanti saya di dunia entertain. Tapi kalau menghilangkan karakter saya yang wanita seksi dan apalah ya, pelakor gitu, kayaknya mungkin nggak dulu lah ya. Nggak dulu lah ya. Nanti biar waktu yang menjawab semuanya gitu. Oke, jelas ya, berarti dengan Tisha Erni ini tetap dengan keseksiannya yang kita bangga-banggakan sebagai laki-laki di luar sana. Aduh, Bu. Terakhir nih pertanyaan gua nih, seperti kayak mungkin ya, lu kan baru
Bukan baru, maksud gue bukan baru di entertain. Baru pertama kali lu baru masuk ke entertain, ada nggak Bu hal yang ngebuat lu, gua harus sukses nih, gua harus buktiin sama orang-orang gua bisa naikin derajat keluarga gua bisa naikin derajat gua, nangis deh dan gue. ngelaluin dari entertain, oke? Agak sensitif sih ini. Nah, Aduh, sedih. ada nggak Bu hal yang ngebuat lu mesti gua harus maju dan gua harus sukses di entertain? Berarti itu gua ngomong istilahnya hal terpuruk dalam hidup lu. Jadi oke. Jadi gue kan emang terlahir dari orang yang sangat sederhana ya. Papa aku juga memang bukan orang yang berpendidikan tinggi, begitu juga dari mama gitu ya. Jadi rasa penderitaan yang gue bener alamin sampai gue harus merantau beberapa daerah gitu ya. Kemudian saya harus bertarung hidup di Jakarta itu sangat tidak mudah sekali teman-teman gitu. Dan aku tahu banget bagaimana mama seorang wanita yang harus menerima padanya perekonomian kita saat aku masih ada di kampung ya gitu. Dimana papa saya cuma sopir taksi, terus kemudian kita pernah sempat makan dalam seminggu itu cuma makan singkong gitu ya, singkong yang udah direbus terus di apa ya, diremas-remas pakai sambal sama garam itu doang. Karena nggak, papa cuman bawa uang sebanyak ya 13.000 lah kali ya, cuman sampai udah 3 hari nggak bolak-balik gitu di rumah. Maaf, jadi, sebelumnya waktu yang penghasilan 13.000 itu bapak kamu kerjanya apa? Sopir taksi. Taksi di Sulawesi Tenggara sana. Ya udah, terus aku harus bantu mama untuk menyelesaikan beberapa tanggung jawab dia di beberapa bank yang mungkin dia kreditin uang ya gitu. Karena mama kan juga usaha di pasar gitu ya, kebetulan pada saat itu dia ngambil uang kredit, bukan nggak sanggup untuk bayar, untuk mutarin modalnya itu udah habis karena pasar itu mengalami kecelakaan kebakaran gitu. Allah Akbar. Saat itu juga saya memang punya saudara 5 itu, 5. Oke, 5 bersaudara. Saya anak keempat itu, tapi dari 5 anak itu kan belum tentu punya jiwa yang memang jiwanya kuat untuk merantau gitu kan. Jadi ya udah, Tisha beranikan diri untuk hold dulu kuliahnya. Saat itu kan masih masuk semester 1. Waktu SMA kan memang udah bantu mama jualan kue apa segala macam. Oh, sempet jualan kue. Di lu umur? Aku di umur berapa ya itu, kelas 1 SMA udah jualan sampai lulus sudah jualan kue. Jadi kalau jam istirahat mah Tisha jualan kue gitu. Oh, lu jualan kue berarti dan sorry. Berarti lu kemarin jualan kue pada saat waktu istirahat, berarti lu taruh di kantin dong? Oh atau enggak, sempat aku naruh jualan jalan. Jadi kan aku sekolahnya kan di SMK 1 Kendaria, SMK Administrasi Perkantoran lah aku. Jadi kan gedung-gedung jurusannya beda, jurusan akuntansi, perkantoran, perdagangan tuh beda, jadi mesti muter-muterin gitu. Tapi setelah dari situ ternyata bisa jadi inspirasi teman-teman, ada banyak yang jualan juga, jadi kayak jualan aku kan jualnya gorengan gitu ya. Kalau mereka jual ada yang salad buah, bubur kacang hijau, dan jual air mineral gitu. Jadi ngikut dari belakang, ngikut muter-muter. Ya bagus dong, karena kan mikir sekolah aku kan SMK gitu ya. Bagaimana kita akan menjadi calon-calon pekerja yang tanpa harus kuliah dulu udah bisa kerja gitu kan. Ya udah termotivasi lah, nggak ada rasa malu, mereka juga jualan. Tapi nggak ada rasa malu? Nggak ada lah, nggak ada. Karena dari berarti dulu lu kuat banget ya Bu ya? Kuat banget lu Bu? Harus kuat lah. Asli? Iya, lu bantuin sampai mama, habis mama besoknya tidur jam berapa doang gitu. Kadang juga sedih gitu karena subuh udah bangun jam 1 tuh, mama udah bangun. Mama udah tidur, mama bangun jam 1 terus udah buat kue, ngebuat adonan untuk buat kayak donat gitu kan. Kita nggak punya alatnya, ya udah jadi dibanting-banting di baskom gitu, ada gede gitu. Dan tuh berkilo-kilo, mama sampai capek tangannya. Ya udah buat kuliahin kakak aku yang kedua namanya Harry gitu, sama aku juga gitu. Ya udah, jadi ya biasanya subuh-subuh aku udah bangun juga bantuin ngegorengin kue yang memang harus digoreng, bantuin mama lah gitu. Terus habis itu subuh-subuh udah berangkat, kadang berangkat ke
ke sekolah diantar sama papa tuh naik taksi tapi kan nggak nindis argo gitu ya karena nggak sanggup. Ya udah kue aku di belakang di bagasi, aku ngumpet di kursi yang kedua biar dianterin gitu kan. Habis kalau jalan kaki jauh banget, nanti kalau pulang kan udah ringan jadi bisa jalan kaki pulang sekolah. Itu doang. Sedih. Jadi ingat di situ terus aku mikir, gua nggak mau jadi orang miskin gitu. Matre sih, lu harus matre ya man, tapi lu harus logis gitu ya mikirnya gini. Gua kalau jalan kaki nih, kamu mau nggak hidup menderita sama aku? No, lu udah bercita-cita di awal untuk menderita, lu harus bertanggung jawab dengan diri lu. Gini, dia udah bertanggung jawab dengan pekerjaannya, dengan hal-hal kecil aja, berarti dia bisa bertanggung jawab untuk kehidupan dia yang jauh lebih besar nantinya tanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya aku biasanya ditanya kenapa, biasanya kan orang mau aku terima padanya, wah gue nggak mau gitu ya. Gue kalau bisa lu bangun gue, lu harus membimbing gue untuk menjadi yang luar biasa ini. Kalau lu bercita-cita udah harus miskin, menderita, lain cerita. Kalau misalnya kita udah membangun diri, menjalin hubungan, udah memang suka dukanya udah jalan, itu pasti bisa diterima. Tapi kalau bisa, upayakan harus jadi kaya raya. Karena kalau lu udah kaya, lu kaya raya, lu bisa mensejahterakan keluarga lu, diri lu, dan keluarga lu. Kalau misalnya lu memang cari istri gitu, bener nggak? Ya kan, kalau lu udah miskin, apa yang lu mau ngasih gitu? Kalau cuman support, semangat dan doa, kalau bisa lu kasih dengan finansial, why not gitu. Jadi upayakan jadi orang yang lu bisa dilihat manusia. Udah gitu. Oke, setuju. Jadi intinya kalau lu ini, lu udah capek lah berjuang. Lu kemarin udah cukup lah ya. Ya setidaknya banyak lepasi orang. Boleh? Isu. Boleh silakan. Boleh setidaknya walaupun lu nggak ngerasa malu, nggak ngerasa tertekan, tapi setidaknya adalah omongan dari luar sana. Tapi ya nggak mungkin ngomong ke lu pastinya. Tapi lu bisa sanggup sekuat itu, Bu. Dan ada laki-laki yang mau sama lu dan bilang kita bisa membangun rumah tangga bersama, kita bisa kayak dari nol bareng-bareng. Kayaknya enggak deh. Laki-laki itu bukan deh. Iya. Mending lu seenggaknya jangan dari nol banget lah ya. Dari angkasa 0 sampai 100 seenggaknya udah 80. Setuju dong. 50 lah ya. Oke, 50 boleh lah. Berarti lu juga mau ini dong berkarya tetap, Bu. Tetap dong, Jadi lu walaupun ada suatu saat nanti udah nikah nih sama cowok, lu tetap mau berkarya atau tetap mau di rumah aja? Seorang Tisha Erni nih. Nggak boleh. Kalau aku pribadi, aku tetap harus bergerak dan berkarya, jadi pengusaha juga itu wajib gitu. Ini bagian dari dunia entertain, itu bagian dari cita-cita mama sama aku yang dulu berhayal-hayal aja apakah bisa jadi artis. Aku kan dulu pikirnya artis bukan penyanyi gitu ya. Dulu udah mikir kayak artis masuk TV pokoknya main sinetron gitu. Ternyata nggak semudah itu juga untuk membaca skrip ya. Jadi ternyata doa mama lebih manjur gitu ya. Doa orang tua. Ya udah kayak gitu sih. Ya bagian dari itu batu loncatan untuk menaikkan derajat orang tua, kemudian juga lebih mudah dikenal orang dan dapat rezeki luas gitu. Jadi pada saat mau buat usaha nantinya ya insya Allah nggak susah banget lah ya. Ya punya branding nama yang. Dan lu juga tetap mau berkarya dan lu tetap nggak mau di rumah aja, bukan wanita rumahan. Karena wanita kalau udah di rumah aja nih ya, kalau udah punya suami gini, memang sih dia agama aku memang diwajibkan sekali menyarankan untuk wanita itu di rumah untuk melayani rumah tangga. Tapi kan baiknya gini, aku tetap harus berusaha kalau memang perekonomian aku dengan pendampingku nanti itu yang dimana kita harus masih bisa dua-duanya bekerja gitu. Kalau misalnya memang enggak, seenggaknya gue tetap mencari aktivitas yang dimana masih masuk dengan gue sebagai artis, penyanyi dan dunia entertainment yang masih bisa gue kulik di dalam rumah, masih bisa lah gitu. Tapi tanggung jawab rumah tangga mah pasti harus jalanin sebagai ibu ya, gitu deh pokoknya. Waduh, tadi lo sempat ngomongin masalah cowok sih ya. Satu lagi deh, Bu. Tipe seorang Tisha Erni, laki-lakinya itu seperti apa? Pertanyaan yang pertama. Tinggi pendek? Tinggi. Tua muda? Gini. Lebih tua dari umur aku deh. Iya. Gitu, ya. Oke. Kaya, mapan, atau sedang tapi potensi untuk mapan?
Kayaknya dua-duanya deh kalau gitu. Kalau dia sedang tapi dia udah potensi mapan, cukup. Kenapa enggak? Ya, kita kan? kan nasi porang ya, bener nggak? Iya, tapi kita gue masih nggak nemenin mau. dia, itu tadi gue bilang 50-50. 50, bener oke. nggak? 50-50. Setuju. Tapi kalau udah ada yang kaya aja ya boleh lah, tapi seenggaknya gue juga harus tahu dia kaya apa dari orang tuanya, Atau emang usaha dia sendiri? atau enggak dia memang udah pejuang juga gitu. Gue cari yang pejuang sih sebenarnya. Bukan dari yang ono-ono sebelumnya ya? Ono-ono Kan? karena beda Warisan-warisan. ya. Karena proses mereka itu beda gitu, rasa menghargainya itu pasti beda. Karena dia berjuang, Iya, Bu. karena ada perjuangan. Dia tahu dari bawah itu seperti apa. Pas dia di atas, dia nggak akan injak-injak yang di bawah. Setuju Bener-bener. ya? Setuju. Oke deh. Oke, ada yang mau ditambahin lagi? Oh, nggak ada. Ih, seru ya, sumpah seru banget. Ternyata saya bisa nangis loh teman-teman. Iya. Semoga ini masuk di lambe lah ya. Oke. Atau saya harus story lagi gitu. Story lagi, posting lagi. Rame lagi, Bu. Nah, kayaknya saya nggak bisa bahasa Inggris deh ya. Kenapa? Untuk buat story setelah nangis gitu nggak bisa. Oke, kesana ya. Oke, siap. Ada lagi, Bu? Udah nggak ada deh. Thank you ya. Oke. Oh ya, sebelum gua tutup kamera nih. Lu tadi katanya YouTuber juga. Channel YouTube lu apa? Tisha Erni Official. Instagramnya? Instagramnya Erni Tisha, belum bisa keganti ya Tisha Erni. Erni Tisha, Erni_Tisha. Erni_Tisha. Oke deh. Gua Aldian Syawal. Thank you banget buat Tisha Erni untuk waktunya udah ngobrol banyak sama gua, sempat juga ngasih gua pelajaran hidup juga tadi. Oh apa tuh? Ini tentang lu berusaha, Bu. Oh gitu, Yang iya lu iya. waktu bener. SMA itu lu gak mikirin ini, lu kan gak mikirin ih gua malu deh sama teman-teman gua. Teman-teman gua tuh saatnya bermain waktunya itu, tapi gua bantu keluarga lu gitu loh. Ya cari nafkah lah bisa dibilang kan. Iya, iya. Itu pelajaran buat gua, Bu, asli. Ya kan, thank you banget lu udah ngasih gua banyak pelajaran hari ini. Oke deh. Buat kalian semua jangan lupa saksikan video ngobak selanjutnya. Gak ngobak, gak asik dong. Bye bye. Bye. Thank you.